Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Ruslani, mengumumkan capaian menggembirakan di sektor investasi nasional. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp1.931 triliun, melampaui target pemerintah. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa iklim investasi Indonesia tetap atraktif di tengah dinamika ekonomi global. Menurut Rosan, lonjakan investasi tersebut tidak hanya tercermin dari nilai yang besar, tetapi juga dari dampaknya bagi perekonomian nasional. Sepanjang 2025, investasi berhasil membuka sekitar 2,7 juta lapangan kerja, menunjukkan peran strategis sektor ini dalam menciptakan kesempatan kerja dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dari sisi struktur, penanaman modal dalam negeri menjadi motor utama dengan porsi lebih dari separuh total investasi. Sementara itu, arus modal asing tetap memberikan kontribusi signifikan. Rosan menegaskan bahwa kombinasi kekuatan investasi domestik dan asing menjadi kunci ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Untuk jajaran investor asing, Singapura kembali menempati posisi teratas sebagai mitra investasi terbesar Indonesia pada 2025. Disusul oleh Hong Kong, China, Malaysia, dan Jepang. Rosan menilai konsistensi negara-negara tersebut mencerminkan kepercayaan jangka panjang terhadap prospek ekonomi Indonesia, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai tujuan investasi utama di kawasan Asia. Beban ekonomi nasional yang berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Alhamdulillah, boleh saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa target realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang sudah dicanangkan. Sepanjang tahun 2025 ini dari Januari sampai Desember, total realisasi investasi telah mencapai Rp1.931,2 triliun atau setara dengan 101,3% dari target pemerintah dan tumbuh 12,7% year on year. Dan dalam kesempatan ini juga memang ini terrefleksi pada kinerja yang kuat di kuartal 2025 ini pada kuartal keempat, yaitu pada Oktober sampai dengan Desember sebesar Rp496,9 triliun, sehingga ini berkontribusi 26,1% dari target total investasi di 2025. Yang terpenting tentunya investasi tahun 2025 ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru sebanyak kurang lebih 2,7 juta orang atau naik 10,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kita ketahui penciptaan lapangan pekerjaan adalah salah satu tugas utama dari pemerintah untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru yang tentunya yang baik dan berkualitas. Tentunya capaian kerjasama ini adalah hasil kerjasama dari kita semua dan terima kasih tentunya dengan dukungan semua pihak. Pemerintah terus melakukan diplomasi ekonomi dan upaya perbaikan di dalam negeri. Tentunya kita terus meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi kita ke depannya secara terus-menerus. Di kancah internasional kita ketahui bahwa Indonesia kita sangat aktif menyelesaikan beberapa Free Trade Agreement atau CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan beberapa negara, contohnya dengan Kanada, Indonesia-Kanada yang sudah ditandatangani kemarin pada bulan September, dan juga dengan Uni Eropa, EU CEPA, itu juga sudah mencapai kesepakatan substansi dengan target diratifikasi pada tahun ini. Dan in the proses kita juga masih akan gabung aksesi ke OECD dan CPTPP serta sedang mengoptimalkan juga RCEP yang melibatkan banyak negara tidak hanya di ASEAN dan juga negara-negara lain, sehingga ini akan memperkuat posisi dalam rantai pasok global dunia. Di dalam negeri kita pun coba meningkatkan iklim investasi kita, memberi kepastian
dan juga memberikan clarity dan lebih kredibilitas diantaranya dengan PP yang sudah keluar, PP nomor 28 lebih tepatnya tahun 2025 yang sudah terbit pada bulan Juli kemarin di 2025 dalam memperbaiki dua hal mendasar. Pertama, sekarang kita sudah menetapkan batas waktu dari service level agreement antara kementerian, antara instansi secara jelas untuk tahapan proses perizinan. Jadi mereka harus comply dengan jangka waktu, terutama apabila mereka sudah sepakat dengan kami untuk mengeluarkan jangka waktu tertentu. Apabila mereka tidak mengeluarkan, kita bisa mengeluarkan secara otomatis, dan itu yang kita sebut dengan fiktif positif. Sehingga tercatat pada hingga Januari 14 ini kita sudah mengeluarkan 175 perizinan melalui mekanisme fiktif positif, sehingga ini tentunya memberikan lebih ke confidence dan juga perbaikan dari segi waktu dan iklim investasi. Terakhir saya ingin meng-highlight sedikit mengenai sektor hilirisasi sumber daya alam. Memang menjadi kontributor penting, walaupun kita juga mendorong selalu hilirisasi di bidang-bidang lainnya, di bidang agriculture, fishery dan lain-lainnya, perkebunan, pertanian, tapi memang dari hilirisasi berkontribusi kurang lebih 30,2% dari total capaian realisasi investasi pada tahun 2025 ini. Tapi memang pertumbuhan ini meningkat cukup lebih tinggi pada kuartal 4 2025 ini sebesar 42,6% dibanding tahun sebelumnya. Sektor hilirisasi kami melihat akan terus diperluas seperti yang saya tadi sampaikan, tidak hanya di mineral tapi juga di sektor-sektor lainnya. Dengan capaian realisasi investasi ini, kita berharap akan mendukung tentunya pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2025 ini untuk terus berkembang, terus maju, dan juga tidak hanya dari segi besarnya nilai investasi itu sendiri, tetapi juga tentunya dari yang penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosan. Yang pastinya kita dukung untuk terus tumbuh perekonomian Indonesia, tetapi kita sekarang akan langsung saja masuk ke paparan hasil capaian realisasi investasi. Mungkin kita bisa mulai dari triwulan 4 di tahun 2025 dulu, Pak Rosan. Di sini kita bisa lihat untuk resumenya. Ini bisa kita lihat, ini angkanya meningkat ya Pak ya, baik dari triwulan sebelumnya maupun dari year on year sebelumnya. Ya, memang sekarang mungkin kita mulainya dengan triwulan keempat dulu ya, Mbak Sarah ya. Nanti baru kita lihat the whole year-nya dari Januari sampai Desember. Tetapi yang ingin saya sampaikan, memang di dalam triwulan keempat ini terjadi penguatan yang sangat baik ya. Kurang lebih total realisasi investasi adalah 496,9 triliun. Kalau kita lihat dari year on year-nya kurang lebih peningkatan 9,7% dari 452,8 triliun dibandingkan oleh year on year-nya. Sehingga ini merefleksikan kurang lebih 26,1% dari target investasi 1.905,6 triliun. Dan penyerapan tenaga kerjanya di Indonesia pada kuartal ini mencapai 754.186 orang, atau kembali lagi peningkatannya cukup sangat baik, adalah hampir 30% atau tepatnya 29,8%. Ya. Dan ini perbandingan dalam investasi dalam negeri dan luar negeri, sebetulnya kalau kita lihat perbedaannya tidak terlalu banyak. Tetapi kita lihat memang penanaman modal asingnya ini slightly higher dan penanaman modal dalam negerinya itu adalah 256,3 triliun atau 51,6%. Kembali lagi ini peningkatan 4,3% dari tahun sebelumnya. Dan dalam negeri investasinya itu meningkat 16,2% dari tahun sebelumnya dengan total 240,6 triliun atau 48,4% pada tahun ini. Memang sedikit saja ya Pak ya perbedaannya, sangat slightly different, tetapi masih dominasi oleh asing. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utama Pak Rosan sehingga penanaman modal asing ini lebih tinggi? Apa yang menjadi mereka sangat tertarik untuk Indonesia? Ya, sebetulnya kalau kita lihat pertumbuhan
Dalam negeri ini lebih tinggi kalau kita bandingkan year on year-nya. Asingnya memang meningkatnya 4,3%, tapi kalau kita lihat dalam negerinya 16,2% gitu. Tetapi memang investasi luar negeri ini tetap terjaga karena mereka melihat bahwa di kuartal keempat ini kita menjaga selalu juga stabilitas dari politik, stabilitas ekonomi, itu yang mereka lihat, dan kebijakan-kebijakan kita terutama menyangkut bagaimana kita mencoba memperbaiki iklim investasi kita ini kan terus berjalan. Jadi we have to keep reforming ourselves in terms of policy, regulasi, dan yang lain-lain. Jadi ini direspons positif oleh para investor kita. Oke, baik Pak Rosan. Dan kita akan bergeser ini untuk kontribusi daerahnya sendiri Pak. Ini perbandingan Jawa dan juga luar Jawa. Ini sangat tipis perbedaannya, tapi masih dominasi oleh luar Jawa ya Pak untuk triwulan keempat. Iya, sebetulnya ya bedanya kurang lebih hanya kalau saya lihat hanya hampir 2 triliun ya. Tapi ya numbers is numbers, angkanya memang yang di luar Jawa slightly lebih tinggi, 249,4 triliun, dan yang di Jawa adalah 49,8% atau 247,5 triliun. Jadi perbandingannya kalau saya bilang sih seimbang lah ini, hampir sama. Dan kalau kita lihat lokasi sudah lebih detail lagi, ini untuk 5 daerah utama ya Pak ya, untuk penyumbang investasi. Ya, ini daerahnya kelihatannya secara konsisten memang Jawa Barat ini masih memegang posisi awal pertama ya di 78,7 triliun, kemudian dilanjutkan oleh DKI sebesar 66,8 triliun atau 13,4%, Jawa Timur, Banten. Dan yang menarik ya Sulawesi Tengah ini secara konsisten juga selalu among the top 5 gitu ya. Sulawesi Tengah, lately juga Maluku Utara. Jadi ini membuktikan bahwa hilirisasi kita terus berjalan secara berkesinambungan ya. Dan nanti kita bisa lihat lagi breakdown angkanya di secara 1 tahun ke depan. Untuk kontribusi Jawa Barat sendiri mungkin bisa dielaborasi Pak, apa saja menjadi penggerak atau? Iya, kalau kita lihat kan memang manufaktur tuh banyak di daerah dari utaranya Jawa Barat. Jadi itu yang membuat mereka investasinya masuk ya, terutama di sektor-sektornya. Ini kita breakdown sampai daerahnya. Kita lihat memang Kerawang ini kan manufaktur di situ banyak sekali, Bekasi, Subang, Purwakarta, itu memang deretannya mereka kan ya. Dan ini kebanyakan dia ada di industri kertas dan percetakan, kawasan industri. Memang kita ketahui banyak sekali kawasan industri yang berjalan di situ, dan industri kendaraan bermotor juga ini investasi yang masuk, manufakturnya sedang berjalan. Ada 2 yang saya ingat, satu masih berjalan dari Vietnam dan juga dari China. Itu sedang berjalan manufakturnya. Dan terus tumbuh ya Pak Rosan. Ya. Baik, kita akan geser lagi Pak. Ini dari daerah kita akan lihat top sektor penyumbang investasi atau realisasi investasi di triwulan keempat. Ini didominasi oleh industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan. Ya, benar sekali Mbak Sarah. Ini memang kelihatannya masih industri logam dasar ini dan barang dasar ini masih number one. Kemudian dilanjutkan oleh transportasi, gudang dan telekomunikasi, pertambangan 41,5 triliun, jasa lainnya, dan juga industri kimia dan farmasi kurang lebih 37 triliun atau 7,4%. Dan sekarang pertanyaannya Pak, dengan didominasinya sektor industri logam dasar, barang logam, dan bukan mesin peralatannya, pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan infrastruktur pendukung seperti energi, pelabuhan, dan juga logistik untuk mendukung top sektor ini Pak? Ya, memang itu kan harus ada ya. Kalau tidak tentunya bidang ini sebetulnya hampir semua bidang juga tidak akan berjalan. Jadi kita sudah membuat misalnya untuk RUPTL-nya, untuk kesiapan listriknya, baik itu secara renewable atau tidak, kita sudah beritahu. Kemudian kesiapan yang paling penting adalah kesiapan dari sumber daya manusianya. Jadi kan biasanya pada saat mereka bangun, ini kan butuh waktu mungkin 1,5-2 tahun bahkan lebih. Nah, dalam jangka waktu itu kita pastikan sumber daya manusianya itu siap pakai. Jadi kita sudah didik, kita skills yang kita sesuaikan, kita tingkatkan sehingga pada saat nanti mereka dibutuhkan,
itu mereka sudah benar-benar siap dan bisa berkontribusi langsung. Oke, jadi kita harapkan itu bisa secepatnya terjadi. Ya. Ya. Baik Pak Rosan, ini bisa kita lihat selanjutnya untuk negara-negara menyumbang realisasi investasi terbesar. Ini bisa kita lihat top 5 masih dominasi Singapura, tetapi ini Jepang berhasil masuk ke posisi kelima ya Pak ya, yang sebelumnya Amerika Serikat. Ya, betul, masih ingat rupanya. Iya. Ini memang secara konsisten Singapura ini lebih dari 10 ya udah 10 tahun terakhir lebih memang selalu konsisten di nomor 1 dengan 4,8 miliar dolar atau 30,1%, 4,8 miliar dolar. Dan yang kedua ini adalah emang kita masih memisahkan Hong Kong dengan RRT. Kalau kita gabung dua ini ya angkanya pasti melewati yang Singapura ya. Kalau kita gabung ini kan, kalau kita gabung angkanya menjadi 5,5 miliar dolar. 5 miliar dolar. Kita lihat di Hong Kong itu 3,4 miliar dolar, kemudian di Tiongkok investasinya 2,1 miliar dolar. Malaysia ini juga investasinya 1,7 miliar dolar atau 10,9%, dan Jepang. Jadi Jepang ini itu kalau kita lihat tuh bolak-balik dengan US atau dengan Korea. Nah ini biasanya ganti-gantian gitu, dan sebetulnya juga dengan Malaysia. Jadi kita juga mencoba supaya semuanya bisa meningkat secara baik. Oke Pak Rosan, nah sekarang kita akan geser dan melihat untuk realisasi investasi hilirisasi di Pak Rosan di triwulan keempat di 2025 yang menjadi penyumbang 30,7%. Ya memang kita coba selalu meng-highlight juga di sektor hilirisasinya ini. Karena kita lihat trennya seperti yang saya sampaikan dulu, ini kelihatannya makin meningkat. Kalau dulu saya masih ingat realisasi investasi dari hilirisasi itu 25%, sekarang sudah di level kemarin 28, sekarang di 30, slightly lebih dari 30%. Jadi memang kita lihat ini terus meningkat, dan yang menariknya lagi menurut kami kalau kemarin lebih banyak di sektor mineral, tapi kalau kita lihat sekarang di sektor perkebunan, kelautan juga sudah mulai ada. Yang dulu mungkin kelautan, perikanan masih hampir tidak ada gitu ya. Nah sekarang Sudah masuk ya Pak ya? Sudah masuk, ada ikan tuna, cikalang, tongkol. Jadi ini juga sudah mulai berjalan. Jadi ini yang kita dorong memang untuk tidak hanya terkonsentrasi di sektor mineral, tapi juga bisa meluas ke sektor-sektor lainnya, terutama ke sektor-sektor perkebunan yang menciptakan lapangan pekerjaan itu lebih banyak gitu. Karena hilirisasi di mineral memang secara numbers itu tinggi, tapi memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan misalnya hilirisasi di bidang perkebunan gitu ya, mungkin jumlahnya tidak besar, tapi penciptaan lapangan pekerjaannya itu dampaknya itu jauh lebih besar gitu. Oke, kita lihat untuk perbandingan PMA dan juga PMDN-nya untuk hilirisasi memang sangat didominasi oleh PMA di sini Pak Rosan angkanya. Ya karena kalau kita lihat memang ini perbandingan cukup jauh ya, 80,5% dari PMA-nya atau 123 triliun. Karena memang hilirisasi yang masih di mineral itu kan membutuhkan teknologi-teknologi yang terus terupdate gitu ya. Jadi memang ini menyebabkan memang penanaman modal asingnya menjadi lebih tinggi. Tetapi dengan kebijakan-kebijakan kita yang baru ini juga untuk lebih memberikan insentif kepada mereka untuk lebih banyak juga transfer of knowledge, transfer of teknologi, research and development-nya pindah ke kita. Nah ini alhamdulillah ada sudah perusahaan dari China yang research and development-nya tahun ini akan pindah ke kita, dan hak-hak patennya juga akan diberikan ke kita. Itu di bidang mineral. Alhamdulillah dia sudah setuju, dan ini akan mulai kita finalisasi pada tahun ini, gitu ya. Oke, dan ini itu di bidang recycle. Jadi bukan hanya recycle baterai, tapi di recycle di seluruh recycle di bidang-bidang lainnya. Gitu. Jadi betul-betul semuanya dipikirkan untuk kesinambungan, untuk sustainability ya, ke depan. Betul. Oke, dan ini untuk top location-nya masih dominasi Jawa Barat, dan di sini kalau kita lihat luar Pulau Jawa ada Maluku Utara dan juga Sulawesi Tengah ya Pak Rosan. Ya. Untuk hilirisasi. Iya, karena ini kan sejalan nih ceritanya, karena hilirisasinya, kita bicara hilirisasi, kita tahu penanaman modal asing lebih tinggi, dan kita tahu dua daerah utama untuk hilirisasi adalah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Ini adalah dua daerah yang memang hilirisasinya itu dari segi investasinya banyak terkonsentrasi di dua daerah ini karena berhubungan dengan
sumber daya alamnya juga terletak di dua lokasi itu, terutama di nikel, dan yang lain-lainnya. Dan untuk penyumbang untuk hilirisasi ini 5 negaranya masih sama, walaupun mungkin posisinya agak berbeda sedikit ya Pak Rosan, tetapi untuk negaranya masih sama dengan penyumbang terbesar secara umum. Iya, kalau kita lihat memang Singapura masih lebih tinggi nih ya, walaupun soalnya kalau kita see through lagi ya memang ini soalnya banyak juga yang dari China, maupun negara lain. Hong Kong memang nomor 2, Malaysia juga ini kalau kita lihat Malaysia nomor 3, walaupun sebetulnya kalau kita kembali situ ini ternyata investasinya adalah dari negara lain, dari negara Korea Selatan, dari negara Korea, tapi kebetulan masuknya mereka melalui Malaysia. Jadi hub saja ya Pak ya? Iya, jadi kita kan tercatat sesuai dengan negaranya yang pada saat mereka mendaftar ke kita. Gitu. Dan sekarang kita akan bergeser lagi untuk melihat untuk rinciannya mungkin secara lebih detail lagi, lebih luas lagi untuk persebaran hasil capaian realisasi investasi di triwulan keempat ya Pak Rosan. Ini bisa kita lihat sudah cukup menjangkau dari barat sampai timur Indonesia dengan 5 daerah penyumbang utama sudah di-highlight dengan warna dari Jawa Barat yang mendominasi, dan untuk yang top 5 Sulawesi Tengah masuk dari luar Jawa. Ini untuk kedepannya Pak, apakah ada strategi untuk meningkatkan potensi investasi di luar Jawa itu seperti apa? Mungkin selama ini apa tantangannya dan apa strategi ke depannya? Ya memang kalau kita lihat sih secara penyebarannya itu sudah cukup merata ya, penyebarannya titik-titiknya. Tetapi memang yang kita ingin dorong tentunya tuh lebih banyak juga investasi yang tidak hanya berpusat di sumber daya alam itu tersebut gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat sebetulnya investasi ini terutama di bidang renewable energy juga itu salah satu yang akan kita dorong, karena sesuai juga dengan rencana dari PLN itu kurang lebih 76% itu tenaga energi kita akan datang dari renewable energy, dan itu bisa lebih menyebar lagi, tidak hanya terkonsentrasi di Jawa tetapi juga bisa di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua. Jadi kita memang mencoba melihat insentif apa yang kita bisa berikan apabila mereka berinvestasi di luar Jawa, dan yang kedua bagaimana mereka berinvestasi tapi menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Jadi tidak semata-mata kita hanya lihat dari angka besarnya investasi itu sendiri. Gitu ya. Baik Pak Rosan. Dan berbicara tentang sektor-sektor yang ingin dikembangkan, ini kita bisa lihat salah satu sektor adalah jasa ya Pak Rosan, yang juga merupakan salah satu kontributor yang cukup besar untuk hasil realisasi investasi. Ini bisa mungkin dielaborasi? Iya, memang ini sebenarnya adalah lebih detailnya tadi kan, tadi hanya 5 besar, tapi kalau kita lihat tadi jasa apa sih, ternyata itu investasi di rumah sakit swasta. Itu investasinya kurang lebih 8,2 triliun, kemudian juga aktivitas hosting, kemudian data, pengolahan data, ini kita melihat ini akan mengalami pelonjakan yang sangat signifikan juga dari pengolahan data ini, karena kita sudah mendapatkan dan melihat beberapa inquiries termasuk potensi investasi di pengolahan data, sehingga kami bisa sampaikan mungkin pengolahan data akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan ke depannya. Gitu ya. Dan sekarang kita lihat juga untuk lebih rinci lagi seperti katakan Pak Rosan, ini memang tadi kita lihat 5 besar, tapi Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan susul-susulan ya Pak Rosan ya. Dan diikuti juga Australia di sini, dan bahkan 10 besar Perancis juga masuk. Iya. Ya memang ini hanya detail saja, kalau tadi hanya 5 besar, karena yang saya sampaikan ini mereka biasanya ganti-gantian nih, ada Jepang, ada Amerika Serikat, ada Korea Selatan, dan Australia juga ini mengalami peningkatan sejak kita mempunyai SEPA juga, Free Trade Agreement antara kita dan Australia yang sudah mulai berjalan, sehingga kita lihat peningkatan investasi di Australia juga makin baik ya. Dan Perancis juga ini juga mengalami peningkatan, karena biasanya itu selalu Belanda kan, kalau dari negara-negara Eropa selalu tuh Belanda. Nah kita lihat ini menarik, Perancis juga sekarang sudah bahkan lebih sedikit dari Belanda dalam melakukan investasinya. Dan ini adalah susunan berikutnya, ada ya Thailand, BVI, Vietnam, dan yang lain-lain. Nanti bisa kita lihat juga secara lebih detail lagi di materi yang bisa diunduh. Tetapi sekarang ini kan triwulan keempat dikatakan sering menjadi penentu untuk melihat capaian tahunan Pak Rosan. Dan sekarang kita akan kembali lagi untuk melihat capaian
di tahun 2025. Kita akan bergeser, kita akan kembali refresh dashboardnya karena kita ingin melihat dari periode Januari sampai Desember 2025. Pak Rosan, bisa kita lihat tadi ini capaiannya ini telah mencapai target, bahkan melampaui 101,3% dari target 1.905,6 triliun seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, Pak Rosan. Iya, terima kasih Mbak Sarah. Jadi memang ini adalah rekapitulasi dari quarter 1, 2, 3, 4 dan ini adalah hasil totalnya selama 2025 yang sudah kami dapat. Hasil realisasi investasi Januari Desember 2025 dari target sebesar tadi 1.905 triliun, alhamdulillah tercapai 1.931,2 triliun. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ada peningkatan 12,7%. Jadi di tengah tantangan dunia yang penuh tidak kepastian, alhamdulillah investasi yang masuk ke Indonesia ini terus terjaga, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terlepas kemarin sempat ada ribut sedikit di bulan Agustus, alhamdulillah ini kita bisa recover di kuartal keempatnya ini. Dan paling penting ini yang ingin saya sampaikan adalah penciptaan lapangan pekerjaan, karena ini adalah tugas utama pemerintah. Ini adalah hal yang paling penting, yang paling esensial, yang dimana menjadikan parameter kita dalam kita melihat investasi yang masuk ke Indonesia. Ya, kurang lebihnya 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini yang ingin kami highlight, ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang tercipta dari total investasi 1.931,2 triliun pada tahun 2025 ini. Dan ini untuk selanjutnya kita akan mau lihat juga penanaman modal asing dan juga dalam negeri. Pak Rosan, ini kalau kita lihat angkanya didominasi oleh PMDN, dalam negeri bahkan meningkat 26,6% dibandingkan tahun lalu. Ini mungkin bisa dielaborasi, dijelaskan pada kami semua, Pak. Ini mengapa menjadi faktornya meningkatnya kepercayaan investor dalam negeri? Ya, kalau kita lihat memang di dalam negeri ini peningkatannya lebih besar, jauh lebih besar daripada dalam negeri, daripada luar negeri, mohon maaf. Kurang lebih 26,6% atau 1.030,3 triliun. Dan kami melihat ini akan terus meningkat lebih besar lagi. Kenapa? Karena faktor Danantara. Karena sekarang kita sudah bisa berinvestasi sudah mulai lebih berjalan lagi. Kalau awal mungkin di Danantara itu, kebetulan saya juga kepala Danantara, itu kita menyiapkan orangnya dulu, menyiapkan peraturannya, regulasinya, PP-nya, sehingga kita baru bisa investasi di bulan Oktober, dan sekarang kita akan berinvestasi lebih banyak lagi di tahun 2026 ini, baik itu di bidang kesehatan, di bidang hilirisasi, di bidang chemical dan yang lain-lain. Jadi saya bisa memastikan bahwa dalam negerinya di tahun 2026 ini akan meningkat lebih tinggi, peningkatannya year on year akan meningkat lebih tinggi. Terutama dengan semakin dipermudahnya akses perizinan dan juga pasti pembiayaan juga ya. Walaupun kita tetap domestik, tetap dikejar, tetap. Ya, ini juga akan saya yakin juga akan meningkat, karena sekarang juga kembali lagi dengan investasi yang masuk ke Indonesia dari asing ini, kita sekarang bisa tandem juga kembali lagi dengan Danantara, sehingga ini juga memberikan confidence kepada mereka bahwa kita sama-sama investasi gitu ya, kita sama-sama taking calculated risk, sehingga peningkatannya insya Allah akan terjaga, walaupun menurut kami peningkatan year on year-nya di dalam negeri akan lebih meningkat. Terus meningkat lagi, Pak? Iya, karena baik. akselerasi yang kita lakukan di Danantara. Oke, baik Pak Rosan. Sekarang kita lihat untuk realisasi investasi di luar Jawa dan juga di Pulau Jawa, ini tetap lebih tinggi di luar Jawa, di sini 51,3%. Pak Rosan, secara 1 tahun di 2025. Ya, kelihatannya ini masih berbanding lurus dengan kuartal keempatnya ya. Di luar Jawanya 991,2 triliun atau 51,3%, dan di Jawanya sendiri 48,7% atau 940 triliun. Dan tentunya kita bisa lihat di bawahnya ini adalah breakdown-nya. Kita lihat breakdown-nya. Secara konsisten selama 1 tahun ini investasi di Jawa Barat
tetap nomor 1 DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan kembali lagi ini karena Sulawesi Tengah, ini karena faktor hilirisasi. Dan bisa saya sampaikan ini juga terdampak pada pertumbuhan perekonomian mereka. Contohnya Sulawesi Tengah itu kalau kita nasional kurang lebih 5%, mereka itu mencapai 8% pertumbuhan ekonominya di daerah Sulawesi Tengah ini. Jadi ini dari kalau kita lihat memang kita sering dengar itu daerah Morowali kan ya. Jadi memang ini investasinya paling baik di Morowali dan Morowali Utara, karena memang di dua daerah itu yang relatif investasinya boleh saya bilang terkonsentrasi di situ, karena memang sumber daya alam kita paling besar di daerah Sulawesi Tengah ini berada di daerah Morowali dan Morowali Utara. Oke, berarti dampaknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya perekonomian di daerah tersebut. Iya, bukan hanya lapangan pekerjaan, tapi juga faktor perekonomiannya itu bisa terukur meningkatnya 8%, jauh di atas perekonomian nasional yang 5% lebih ini. Dan di tahun 2025 Sulawesi Tengah, tapi di tahun 2026 ini apakah ada daerah lain Pak? Ini proyeksikan ini bisa untuk terus dikejar, ditingkatkan, bahkan mungkin masuk juga nih di top location nanti. Ya, kami memperkirakan tadi untuk karena hilirisasinya kembali lagi itu Maluku Utara, itu juga investasinya kita lihat ke depannya itu akan cukup banyak masuk juga ke Maluku Utara. Dan sekarang saja saya lihat pertumbuhan perekonomian Maluku Utara juga itu mencapai lebih dari 20%. Jauh di atas nasional. Kontribusi dari hilirisasi ternyata berdampak sangat positif terhadap daerah Maluku Utara. Masyarakatnya sendiri. Ya. Baik Pak Rosan, kita geser ke sini untuk melihat penyumbang sektor untuk realisasi investasinya sendiri. Untuk top 5-nya masih di industri logam dasar, barang logam, bukan mesin pelatannya untuk nomor 1, tapi masih ada, seperti dikatakan tadi, ada jasa lainnya di urutan keempat, bahkan untuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran juga masuk, Pak Rosan. Ya, kalau saya rasa konsisten ya dengan kita lihat dari cerminan kuarter setiap kuarternya, dari kuarter 1 maupun sampai ke kuarter 4, saya rasa ini cukup konsisten angkanya ya. Industri logam dasar ya, barang logam bukan mesin dan peralatan itu 262 triliun atau 13,6%, disusul oleh oleh transportasi, gudang dan telekomunikasi 211 triliun atau 10,9%. Pertambangan ini secara konsisten juga selalu nomor 3 itu, atau nomor 2 kadang-kadang itu 199,6 triliun atau 10,3%. Jasa lainnya 8,8%, dan juga perumahan, kawasan industri dan perkantoran ini 140,4 triliun. Nah, tapi ada yang ingin saya sampaikan. Kami melihat nanti nomor 5 ini, perumahan dan kawasan industri terutama, ini akan meningkat cukup signifikan. Karena kembali lagi ini investasi di bidang perumahan, baik dalam maupun luar negeri, kita sudah lihat di pipeline-nya, ini akan meningkat cukup signifikan. Ya, ini mungkin dan ini disebabkan karena program Bapak Presiden yang diterjemahkan oleh Kementerian Perumahan, sehingga kita lihat ini akan mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk juga kawasan industrinya. Ya, jadi dua hal ini di tahun ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mungkin bisa menggeser sektor-sektor lain. Oke, baik, kita nantikan tahun ini ya Pak Rosan ya. Ya. Dan sekarang kita akan lihat untuk penyumbang realisasi investasi untuk secara 1 tahun tetap di Singapura. Pak Rosan, mungkin kalau misalnya kita bisa lihat lebih detail lagi, memang Singapura paling konsisten ya di tahun ini, bahkan di setiap triwulan menjadi penyumbang paling besar, paling utama. Ini didukung oleh sektor mana saja Pak untuk dari Singapura ini sendiri? Ya, memang kalau kita lihat mereka terdaftar di Singapura ini ya dengan nilai 17,4 triliun atau 30,9%. Kembali lagi ya sesuai dengan nomor 1 industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin, itu menjadi nomor 1-nya. Itu kurang lebih 5.1 billion US dollar. Kemudian jasa lainnya itu 2.5 billion US dollar, baru transportasi, industri makanan 1 billion US dollar, dan disusul oleh pertambangan. Dan kalau kita lihat ya ada 3 daerah sebetulnya yang masuk dari Singapura itu ya, ini pertama, ini kan hilirisasi nih, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
seperti yang saya sampaikan. Gitu. Oke Pak Rosan, sekarang kita akan geser dan melihat seperti yang Pak Rosan tadi, hilirisasi untuk realisasi investasi hilirisasi dari bulan Januari sampai Desember 2025. Ya. Ini senilai atau sudah mencapai angka 584,1 triliun rupiah dan menyumbang 30,2% dari total realisasi investasi, dan bahkan realisasi sektor hilirisasi di tahun 2025 ini berhasil naik 43,3%, Pak Rosan. Ya, memang hilirisasi di berbagai sektor ini sudah mulai berjalan sangat baik, terakselerasi. Kembali lagi saya ingin sampaikan, bukan hanya di mineral yang memang secara konsisten. Biasanya kalau kita bicara hilirisasi, biasanya kliknya ke mineral gitu ya. Nah, sekarang kita lebih introduce ke perkebunan. Ini sudah kita lihat alhamdulillah nilainya juga sudah 82,3 triliun di kehutanan, minyak bumi, gas bumi, batu bara, kelautan. Nah, kita melihat ini nanti di perikanan akan mengalami peningkatan nih, terutama di perikanan. Saya tahu investasinya akan cukup besar, akan masuk ini di daerah untuk tahun ini di perikanan dan juga di perkebunan. Jadi ini dua ini akan mengalami peningkatan menurut saya cukup signifikan, cukup di tahun ini, terutama perikanan ya, terutama perikanan. Dan Pak Rosan, ini kan seringkali hilirisasi disebutkan sebagai game changer. Tapi sejauh mana atau sebesar apa dampak downstreaming ini terhadap nilai tambah investasi itu sendiri? Ya, kalau kita bicara hilirisasi, itu hilirisasi apa sih? Itu disebut value added ya kan, nilai tambah yang kita mau capture di Indonesia. Kenapa kita mau capture di Indonesia? Ya, karena memang dampak secara ekonomisnya itu berkali-kali lipat. Itu yang pertama. Kedua, tentunya penciptaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ya tentunya ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Dan yang keempat, ya kita ingin manufacturingnya semuanya itu ada di kita, sehingga kita juga bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, gitu ya. Dengan teknologi yang baru, mereka bisa langsung belajar secara langsung. Jadi hal-hal itu yang tertuang dalam hilirisasi tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi saja, tapi juga untuk kepentingan yang lebih besar lainnya. Dan hilirisasi kelapa sawit juga kita akan dorong terus, dan di boksit juga akan meningkat nih, saya yakin. Karena sudah lihat juga di pipeline di tahun ini di boksit, kemudian jadi aluminium itu juga investasinya juga cukup besar di tahun ini. Saya lihat ada 4 minimum yang akan mulai. Oke, itu dia nanti kita nantikan terus. Pak Rosan, sekarang kita akan kilas balik terlebih dahulu kembali. Ini untuk penanam modal untuk sektor hilirisasi masih didominasi oleh asing sebesar 73,5% akumulatif, dan juga masih di luar Jawa, masih konsisten sama ya Pak Rosan ya? Iya, masih sama saya rasa. Karena ini kita bicara hilirisasi yang terrealisasi di Januari Desember, memang asing, investasi asing perbedaannya cukup signifikan ya, 429,6 triliun atau 73,5% berbanding dengan dalam negeri yang kurang lebih 26,5%. Jawa luar Jawanya juga relatif luar Jawa lebih tinggi ya, kita tahu bersama, karena di sini kalau year on year-nya kita lihat Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mendominasi di hilirisasi. Sehingga ini berbanding lurus dengan investasi hilirisasi luar Jawa yang jauh lebih tinggi atau 71,1% dibandingkan Jawa yang 28,9%. Jadi saya rasa ini angka-angka ini, statistik ini sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada, baik dari segi industrinya, baik dari segi dalam maupun luar negerinya, maupun dari Jawa luar Jawanya. Ya. Negaranya juga masih konsisten, kurang lebih sama ya Pak ya? Amerika Serikat kembali masuk jika kita lihat 1 tahunnya. Iya. Kalau 1 tahunnya memang ya konsisten lah. Kalau saya lihat 1, 2, 3-nya masih konsisten. Nomor 4 sama 5-nya nih yang ganti-gantian konsisten. Berubah, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, Korea, biasanya itu memang berputar mereka ya. Tapi ya dalam full whole year, Singapura ini memang hampir 8 miliar dolar ya, 7,9 miliar dolar untuk investasi di hilirisasi dalam 1 tahun ini. Kemudian kedua adalah Hong Kong, 3 RT, kurang lebih 4,8 miliar dolar, dilanjutkan oleh Malaysia dan juga oleh Amerika Serikat kurang lebih 1,6 miliar dolar. Itu tadi untuk sektor hilirisasi, dan sekarang kita kembali melihat secara lebih luas Pak, rincian realisasi investasi. Ini satu Indonesia
secara lebih detail lagi, tadi sudah dikatakan untuk luar Jawa, Sulawesi Tengah, dan di sini untuk angka Maluku Utara yang diproyeksikan oleh Pak Rosan tadi, ini 90,7 triliun Pak Rosan. Mungkin kita bisa lihat Pak Rosan di sini Ya. untuk yang diproyeksikan untuk di tahun ini bisa masuk top 5 juga. Ya, untuk sektor. memang kalau ini kan lebih kepada angka yang sudah terjadi di tahun sebelumnya. Dan angkanya ini kemudian akan terus meningkat, terutama di Maluku Utara dan Morowali ini akan terus meningkat. Kalau kita lihat sekarang sudah di 90,7 triliun, di daerah Morowali ini 127,2 triliun di Sulawesi Tengah ini. Jadi angkanya nih saya rasa ini nanti bisa tidak berbeda jauh nantinya nih. Karena pertumbuhan dari Maluku Utara walaupun mereka juga lebih cepat dengan adanya kawasan industri yang terus bertumbuh untuk menyerap investasi yang masuk ke daerah Maluku Utara. Jadi ya kembali lagi penyebarannya sudah merata, tetapi kita ingin lebih merata lagi, lebih meluas lagi. Dan saya lihat juga investasi di Kalimantan ini akan meningkat, terutama di Kalimantan Barat karena bauksit. Jadi ini juga tahun ini akan meningkat di Kalimantan, saya yakin akan meningkat cukup signifikan juga. Kata Pak Rosan tadi sudah ada pipeline-nya, tinggal Ya. kita tunggu realisasinya. Ya. Oke, ini untuk sektornya lebih rinci lagi, Pak Rosan. Ini masih bisa kita lihat nanti lebih dalam lagi materi yang akan bisa diunduh oleh rekan-rekan, Ya. terutama juga ini juga sudah ada Ya, negara-negara. ini kan breakdown ininya aja. Negara tidak hanya 5 besar, tetapi juga negara-negara yang lebih detailnya lagi gitu ya. Sampai dengan Swiss pun ini ada, sampai UAE. Saya lihat juga ini mungkin yang meningkat nanti adalah dari UAE. Saya lihat juga ini akan meningkat. UAE akan meningkat investasi yang masuk dari UAE di bidang renewable energy, karena mereka juga sudah ada komitmen dengan kami juga gitu ya. Tahun 2026 ini di tengah seperti Pak Rosan katakan tadi, ketidakpastian global yang terus meningkat. Ini bagaimana strategi atau mungkin faktor-faktor yang disiapkan oleh Indonesia untuk tetap meyakinkan mereka, para potential investors dari luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia? Ya, yang paling penting adalah mereka itu tahu bahwa investasi itu adalah sebuah taking a risk, a calculated risk. Tapi yang mereka tidak suka itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Nah, yang kita coba lakukan adalah kita mereduksi dengan tajam uncertainty atau ketidakpastian, tetapi kita berikan secara terbuka poin-poin hal-hal apabila mereka mau investasi di Indonesia, ini resiko-resikonya gitu. Jadi hal itu yang perlu kita harus terus perbaiki gitu. Saya sering kasih contoh gitu ya, bahwa kita kasih tahu, mau investasi di daerah A, ada listriknya gitu. Maksudnya kita kasih detail, listriknya ada tapi cuma hanya 6 jam. Itu pun dari jam misalnya 6 pagi sampai 12 siang. Jadi detail itunya yang lebih kita harus beritahu gitu. Kita tidak bisa hanya bilang, sudah ada, tapi kita tidak memberikan certainty-nya lagi supaya mereka lebih memahami sehingga mereka bisa menghitung resiko-resiko pada saat mereka berinvestasi di Indonesia.